Sudah dapat? Silakan diisi anak-anak. Ini nanti untuk menentukan nanti gaya belajar kalian ini seperti apa. Jelas? Jelas. Oke, silakan diisi. Waktunya Bu Vita, kebetulan kan saya mau mengadakan pembelajaran di kelasnya Bu Vita, kelas 10B. Nah, menurut Bu Vita itu anak-anaknya bagaimana Bu dari segi pembelajaran? Saya kaitannya terkait pemberian materi yang saya sampaikan. Kebetulan di kelas saya kelas 10B itu jumlah siswanya dari 50 siswa. Semua anak itu bisa mengikuti KBM dengan baik. Rata-rata mayoritas anak-anak itu sukanya memang karena saya matkulnya prodi, jadi anak-anak lebih suka praktek langsung. Kalau hanya saya menyampaikan teori saja, biasanya anak-anak itu bosan, kadang ngantuk gitu Bu. Tapi kalau langsung praktek itu anak-anak aktif, bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Tapi kebetulan saya ada satu siswa, ini memang agak berbeda ya, dia itu biasanya lebih suka lihat tutorial misalnya dari YouTube atau kalau saya coba contohkan praktekan seperti itu, dia sukanya melihat dulu seperti itu, jadi nanti baru kemudian di akhir dia bisa mencoba mempraktekkan. Kalau anak-anak yang lain rata-rata memang sukanya langsung dipraktekkan. Kita nanti informasi yang jenengan sampaikan nanti buat referensi saya memberikan materi pembelajaran yang ya harapannya biar anak-anak ketika pembelajaran itu lebih menyenangkan. Gitu ya Bu Vita. Terima kasih informasinya di kelasnya. Terima kasih Bu Vita.
dinamika kelompok itu kaitannya adalah pengenalan diri di dalam kelompok kalian. Nah, di sini Bu Nuni ada pertanyaan pematik buat kalian. Apakah kalian memiliki kelompok, terutama di kelas ini? Apakah kalian mempunyai kelompok di kelas ini? Punya ada kelompok? Punya. Oke. Terus yang berikutnya, bagaimana dulu kalian bisa bertemu dan membangun suatu kelompok? Saling mengenal. Hah? Kenalan satu sama lainnya. Terus yang lainnya? Berinteraksi. Berinteraksi. Berarti harus aktif ya. Gitu. Terus yang kalian rasakan ketika kalian pertama kali masuk di sini anak-anak, karakternya itu seperti apa? Karakter di kelompok kalian itu seperti apa? Ada yang pendiam. Ada yang diajak ngobrol susah. Loh, enggak apa-apa. Ini kan memang kelompok ya, enggak apa-apa. Memang enggak apa-apa. Jadi dari kegiatan itu, sebentar, nanti dari kegiatan hari ini, nanti kalian akan tahu, oh dinamika kelompok itu sebenarnya seperti ini loh. Itu ada yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang sering kalau ditanya marah. Itu kan dinamika ya, namanya dinamika kelompok. Terus apakah karakter kelompok kalian sesuai dengan diri kalian? Kan kalian punya kelompok, itu sesuai nggak dengan karakter kalian? Beda-beda. Terus yang kalian rasakan apa? Nah, kamu kan di kelompok itu, kamu tuh bilang ada yang cerewet, ada yang pendiam. Ketika kalian masuk di situ, yang kalian rasakan apa? Kadang yuk apa? Kadang ya apa? Ada yuk gemes, iya kan? Iya enggak? Memang itu dinamika di kelompok seperti itu anak-anak. Tetapi bagaimana kembali lagi bagaimana kita bisa mengontrol dalam dinamika itu sendiri. Paham ya anak-anak ya? Terus kita lanjut, itu pertanyaan tematiknya sebelum kita masuk di materinya. Yang berikutnya, ketika kalian sudah mempunyai gambaran terkait terkait dinamika kelompok, di sini Bu Nuni ada pengen tanya ke kalian. Ketika kita bicara terkait dinamika kelompok atau mengenali dirimu dengan temukan kelompokmu, kalian tahu nggak pengertiannya itu apa? Bisa dibaca salah satu? Ya. Suatu yang bertenaga, berkekuatan dan selalu bergerak, menyesuaikan diri secara memadai dengan keadaan yang selalu berubah tingkah laku antar individu karena adanya interaksi. Nah, jadi suatu yang bertenaga, berkekuatan dan selalu bergerak dan menyesuaikan diri secara memadai dengan keadaan yang selalu berubah tingkah laku antar individu dengan karena adanya interaksi. Itu namanya dinamika. Seperti yang kalian sampaikan di awal anak, ya Pak. Kalian tadi menyampaikan bahwasanya di setiap kelompok itu pasti ada dinamikanya. Dan ketika ada dinamika, berarti kelompok itu aktif anak-anak, ya Pak. Tetapi ketika dalam kelompok itu tidak ada dinamika sama sekali, berarti di situ tidak ada keaktifan di kelompok tersebut. Nah, terus yang berikutnya, ketika kamu tahu dinamika di kelompok ini adalah unit organisasi yang beranggotakan kurang-kurangnya 2 anak. Di sini ada enggak yang di kelompok kalian itu sama sekali tidak ada teman sama sekali? Berarti individualis, gak gue konco satu pun gak ada teman. Ada enggak di sini? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Saya selalu bilang bahwasanya manusia itu unik. Unik itu apa? Unik itu antara satu kembar identik pun kan pasti berbeda dengan satu dengan yang lainnya, ya Pak. Nah, salah satunya ini, ketika kamu ada di kelompok, meskipun itu berarti karakternya pun tetap berbeda-beda. Bagaimana menyesuaikan? Nah, bagaimana menyesuaikannya tergantung dari kelompokmu itu sendiri dan bagaimana pengendalian dari diri kalian sendiri. Terus jadi ketika kita sudah tahu pengertiannya dinamika, kita sudah tahu pengertian kelompok, di sini ada kelanjutan dari penggabungan dari pengertian dinamika kelompok, yaitu kehidupan 2 orang atau lebih dalam suatu ikatan organisasi di antara anggotanya saling berinteraksi. Dan bisa kalau di kelompok itu pasti ada interaksi.
kelompok tersebut. Nah, sebelumnya Bu Nuni sudah menjelaskan atau saya sudah memberikan angka kepada kalian, ya. Dan di angka tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok apa? Visual, auditory, sama kinestik. Yaitu kebetulan di sana tadi sudah ada berkumpul kelompok visual yang belum sana ya. Itu kan ini auditory, yang di sebelah sini adalah kinestik. Nah, kalian harus ingat ya. Tetapi sebelum dikelompokkan, karena kita tadi membahas mengenai pengenalan diri kalian, di sini Bu Nuni ada namanya bintang, yaitu kaitannya sebelum ke kelompok, kalian harus tahu dulu diri kalian seperti apa sebelum berada di kelompok tersebut. Ini saya bagikan. Di sini saya jelaskan dulu ya. Jadi tujuannya kalian mengisi ini adalah untuk mengetahui diri kalian. Paham? Kalian paham nggak tentang diri kalian? Tahu nggak? Contoh, kamu tahu nggak cita-cita kalian? Tahu. Kamu tahu nggak keberhasilan kalian dari kalian kecil sampai sekarang kalian SMK itu keberhasilan kalian apa? Kalian tahu nggak? Tahu. Terus kalian tahu nggak 2 kata yang menggambarkan diri kalian? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Nah, terus kalian tahu nggak 2 kegagalan dari diri kalian? Banyak. Ini saya bagikan. Di tengah itu ada nama. Ada nama, kalian tuliskan nama kalian menggunakan huruf balok. Jelas? Bisa dibagi ke belakang. Membawa ballpoint? Silakan diisi. Anak-anak. Oke, silakan. Dua menit cukup, langsung diisi anak-anak. Tadi dijawab di bawahnya, Bu. Langsung dijawab di bawahnya. Yang nama itu di tengah. Jelas? Nama lengkap. Nama lengkap. Nama lengkap. Ya, menggunakan huruf balok. Menggunakan huruf balok. Oke. Ada yang belum jelas? Jelas. Jelas ya? Ya. Ya. Sudah? Belum? Oke. Yang saya sebutkan tadi terkait pembagian kelompok tadi, langsung kalian nanti mendiskusikan dengan kelompok kalian. Sudah? Ini pertanyaan simple. Oke. Nah, nggak usah. Oke. Oke ya. Ternyata anak-anak di sini di kelas ini sudah tahu tujuannya. Dan kenapa saya lihat sekilas sudah tahu tujuannya? Karena di situ itu kalian sudah mempunyai cita-cita. Ketika kalian sudah menuliskan cita-cita, berarti kalian sudah secara tidak langsung sudah jelas tujuannya mau kemana. Dan itu nanti arahnya kalian mau mengikuti kemana itu sudah jelas di situ. Paham ya? Sudah? Belum? Kelas 1, Bu. Oke, kelas 1.
dinamika kelompok. Nanti perwakilannya dari kinestetik auditori. Nanti kalian bisa presentasi ke depan. Jelas ya? Paham? Silakan kalian di ini. Nah. Mau ditulis ya? Kamu tinggal tutorialnya sambil
dari kelompok visual. Perkenalkan nama saya Niti Yulinati. Perkenalkan nama saya Lulu Baina. Perkenalkan nama saya Oke, jelas ya yang dijelaskan? Jelas. Oke, boleh kembali yang mana potongannya mana ini? Silakan nomor 2 yaitu auditori. Silakan maju ke depan. Atasnya aja ya, yang dia ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia. Perkenalkan nama saya Sedana Ratu atau Budaya. Perkenalkan nama saya Kristus. Dibaca aja nggak apa-apa. Dari hasil yang kalian diskusikan tadi. Ini akan menjelaskan hasil diskusi yang kebingungan di kelompok auditori. Lebih jelas lagi, ulangi. Kami akan menjelaskan jadi kelompok auditori. Ada seorang tahanan politik yang telah divonis seumur hidup dan terus meninggal di sebuah Oke, terima kasih. Bisa tepuk tangannya, anak-anak. Oke, gimana anak-anak? Jadi boleh berhadap, boleh tangan dulu. Ini anak-anak, boleh langsung berhadapan di sini, Jadi saya simpulkan ya. Oke, silakan. Boleh kamar mandi, boleh loh ya izin, dulu ya. Terus anak-anak dari kelompok kalian tadi, kalian kan menjelaskan berdasarkan kelompok kinestetik, auditori, ya kan? Ketika kalian berdiskusi dengan teman kalian yang sama, kesukaannya lebih nyaman mana? Kan kalian ini sama-sama suka ini. Ya. Makanya sama-sama kan jadi sudah dikelompokkan. Oh ini sebenarnya ini berarti belajarnya dengan cara melihat. Ketika kalian dikelompokkan dengan teman-teman kalian yang senang cara apa gimana rasanya? Lebih enak? Ya. Nah, lebih senang ya kan? Ya. Karena sesuai dengan pengelompokannya. Terus dari hasil diskusi kalian bahwasanya saya di sini mengambil kesimpulan dari pengenalan diri itu penting dengan cara membuat kelompok-kelompok seperti ini. Apalagi di pembelajaran kali ini itu sudah dikelompokkan berdasarkan kesenangan kalian, juga sesuai dengan pembelajaran yang kalian sukai. Jadi lebih gampang ketika belajar dengan kelompok kalian. Jelas ya? Nah, anak-anak ketika dari kesimpulan sudah jelas dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Belum lanjut ke lembar kerja karena kan tadi kan kalian sudah mengenali diri kalian dengan menuliskan bintang ajaib dan juga kalian sudah pengelompokan berdasarkan kelompok dari pengingatan kemarin yang kalian isi. Terus habis ini nanti kalian akan saya berikan lembar kerja yaitu kaitannya terkait saya pengen tahu respon kalian setelah tadi di kelompok. Saya pengen tahu respon kalian itu bagaimana setelah kalian berada di kelompok tersebut. Jelas ya? Di sini ada pertanyaan, seberapa penting menurut kalian memiliki kelompok yang sesuai dengan karakteristik kalian? Kalian ceritakan, oh ternyata kalau dengan karakteristiknya saya tuh lebih gini. Beda kan ketika kelompok itu digabung, pokoknya yang kinestetik, auditori digabung jadi satu kan kalian lebih susah ya karena pendapatnya berbeda-beda. Sing sini senangnya melihat belajarnya, yang di sini senangnya mendengarkan, yang di sini senangnya praktek. Sedangkan praktek ketika dicampur dengan yang mendengarkan, tahu nggak pasti, iya nggak? Iya. Ini saya pengen tahu pendapat kalian. Kalau ini individu ya, kalau ini harus real ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Ya, silakan ini diisi yang anak sesuai dengan pengelompoknya. Bagaimana? Terus apa kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan?
langsung isi. Saya pengen tahu ini kalau pembelajarannya nyambung ini seperti apa. Bisa nggak usah sesuai yang apa kalian rasakan saja. Oh ternyata kalau dapat satu kelompok dengan teman yang pembelajarannya sama itu ternyata mudah ya. Oh ternyata kalau ketika saya berdiskusi dengan teman-teman yang lain itu ternyata seperti ini ya. Nah, oke sip, lanjutkan. 1 menit lagi. Nah. Oke. Ini sesuai. Jadi materi yang kita sampaikan terkait pengenalan diri. Kenali kelompok dirimu dan kelompokmu. Yuk. Ya. Gak usah panjang-panjang, singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Sudah? Namanya jangan lupa ditulis anak-anak. Namanya sudah? Silakan dikumpulkan dari belakang ke depan ditarik. Ayo silakan ditarik. Ya. Oke. Oke. Ya. Salam. Sudah? Oke. Ada yang mau membacakan salah satu? Ada yang mau membacakan salah satu? Yuk, salah satu. Bacakan siapa anak-anak? Yuk. Ya. Ya. Bisa salah satu maju? Ya. Oke, silakan maju anak-anak. Perwakilannya saja untuk menyampaikan apa sih yang dirasakan. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Nomor 1, seberapa? Terlalu berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, berapa penting menurut kalian memiliki kelompok yang sesuai dengan karakteristik kalian? Sangat penting, karena untuk bisa mengetahui kepribadiannya sendiri-sendiri. Kedua, apa yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan teman kelompok yang sesuai karakter kalian? Perkenalan satu sama lain. Apa yang kalian pahami tentang dinamika kelompok? Udah? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya. Siapa ya? Iya. Tangan. Bisa dikembalikan? Oke. Jadi dari awal sampai ini di hasil teman kalian menjelaskan terkait kelompokan itu, ada yang bisa menjelaskan dari awal tadi kita belajarnya apa saja? Pengenalan diri, karena kaitannya terkait dinamika kelompok. Pengenalan diri dulu. Terus yang berikutnya apa lagi? Dinamika kelompok tadi, pengenalan diri. Terus habis itu apa? Pembuatan kelompok. Terus nanti ini yang akan
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Ambarwati. Saya dari kelas 10B Perhotelan. Terima kasih Bu Nune telah memberikan materi layanan dengan topik Kenali Dirimu, Temukan Kelompokmu. Materi yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami. Dan pembelajaran hari ini menyenangkan sehingga saya dan teman-teman memahami makna nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Sukses selalu dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.